Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Purnama dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial membuat database menggunakan Microsoft Access dengan tema perpustakaan. Saya telah mendownload Microsoft Access versi tahun 2013. Langsung saja buka aplikasi Microsoft Access yang telah didownload tadi. Jika tampilannya sudah begini, tuliskan dengan blank database. Nah, setelah itu klik kanan pada tabel 1, kemudian Design View, kemudian ganti nama dari tabel 1 menjadi buku, kemudian klik OK. Setelah tampilannya begini, yang pertama adalah tuliskan dengan nomor buku, kemudian untuk data tipenya tulis dengan short text. Setelah itu lanjut yang nomor 2, yaitu jenis buku. Di sini untuk jenis buku sama dengan yang pertama, data tipenya ada short text, kemudian yang ketiga yaitu ada judul. Untuk judul ini tipe database-nya sama dengan yang sebelumnya, yaitu short text, kemudian penerbit short text juga, kemudian tahun terbit. Untuk data tipenya sama short text, kemudian yaitu ada status ini misalnya seperti tersedia atau tidak tersedia, kemudian ada pengarang sama short text. Setelah selesai, kemudian kita klik Save pada sudut kiri atas. Berikutnya yaitu membuat tabel anggota. Yang pertama, klik Create, kemudian Tabel, kemudian klik kanan pada tabel 1, Design View, kemudian ubah namanya menjadi anggota. Setelah itu, klik OK. Nah, sudah muncul begini kan? Kemudian tinggal kita isikan untuk file name-nya, yaitu untuk tabel anggota ini adalah yang pertama, pada file name-nya kita tuliskan nomor anggota, kemudian untuk datanya short text, kemudian ada nama, masih sama short text, alamat, di sini di alamat juga dituliskan short text, kemudian ada jurusan, sama short text, kemudian ada tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini kita tuliskan date time. Kemudian yaitu yang terakhir ada nomor telepon. Untuk nomor telepon ini masih sama short text. Setelah selesai, kemudian kita klik Save pada sudut kiri. Setelah itu kita ke langkah berikutnya, yaitu klik Create, Tabel, kemudian klik kanan Design View, ubah menjadi peminjaman.
Setelah selesai, klik dengan OK, maka tampilannya akan sama seperti sebelumnya tadi. Setelah itu tuliskan file name-nya dengan tulis dengan nomor anggota, kemudian yang kedua ini dengan nomor buku, untuk data tipenya source text, kemudian tanggal pinjam source text, kemudian tanggal kembali source text, kemudian ubah nomor anggota tadi menjadi source text juga ya. Jadi karena ini bukan primary key, kita akan mengubahnya menjadi point key dengan cara klik tanda kunci, kemudian klik. Nah, maka tanda kunci yang tadi akan hilang, jadi tampilannya seperti ini. Kita akan mengubah nomor anggota dari source text menjadi lookup wizard. Setelah tampilannya begini, kemudian jangan lupa untuk mengklik next. Setelah itu next lagi. Kemudian tulis dengan nomor anggota, kemudian next. Setelah itu klik next dan klik finish, lalu yes. Kemudian lakukan yang sama pada nomor buku. Klik pada source text, kemudian klik menjadi lookup wizard. Setelah itu klik next, kemudian next lagi. Setelah itu klik next. Jangan lupa di next kan sampai dengan finish, kemudian klik yes. Lalu klik save pada sudut kiri atas. Nah, dapat kita lihat kan dari buku, kemudian anggota, serta pinjam sudah selesai kita buat. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita isi mulai dari buku, anggota, serta pinjam. Caranya yaitu yang pertama klik pada buku, lalu database view, kemudian di sini tinggal kita tulis untuk nomor bukunya. Di sini dengan nomor bukunya saya menuliskan A12. Kemudian beralih ke jenis buku. Jenis bukunya saya tuliskan fiksi, kemudian judulnya saya memilih perahu kertas. Kemudian kita akan menuliskan penerbitnya. Penerbit dari buku perahu kertas ini adalah Bentang Pustaka. Selanjutnya untuk tahun terbit ini adalah tahun 2009 dengan status buku tersedia. Kemudian pengarangnya adalah Dewi Lestari. Kita lanjutkan kepada buku yang kedua. Di sini saya menuliskan nomor buku dengan A13. Kemudian jenis bukunya saya menuliskan fiksi. Di sini saya memilih judul dengan Cinta di Ujung Sejadah. Kemudian penerbitnya adalah Replika. Tahun terbit yaitu pada tahun 2012. Status kita tuliskan dengan tersedia. Kemudian pengarangnya adalah Asma Nadia. Kemudian kita tulis nomor buku dengan A14. Oh iya, di pada buku kedua tadi saya lupa menuliskan jenis buku. Kita tuliskan dengan fiksi. Kemudian yang tabel 3 kita juga tulis dengan fiksi. Judulnya Istri Kedua. Kemudian penerbitnya
yaitu Republika. Untuk tahun terbit yaitu pada tahun 2020. Kemudian dengan status tersedia. Pengarangnya adalah Asma Nadia. Kemudian kita lanjut ke bagian anggota, sama seperti tadi, klik kanan, kemudian database insert view. Kemudian di sini di namanya kita menuliskan. Di sini saya mencontohkan nama saya sendiri, Monica Lapurnama. Kemudian alamat Desa Pagardewa. Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi. Tanggal lahir 17 September tahun 2000. Untuk nomor teleponnya ini kita tulis sembarang saja. Kemudian kita beralih ke bagian pinjam, lakukan hal yang sama pada sebelumnya, yaitu database view. Kemudian untuk nomor anggotanya ini kita tinggal mengkliknya saja. Tanda panah ke bawah itu, nah klik. Kemudian untuk nomor buku juga sama. Jadi tanggal pinjam ini datanya masih salah. Kita klik di send view. Kemudian kita ubah jadi short text menjadi date time. Kemudian klik OK. Nah, begitu juga tanggal pengembalian. Kita ubah dengan date time. Kemudian setelah itu nah, sudah bisa, tinggal kita masukkan deh mau tanggal berapa sesuai keinginan kita. Begitu juga dengan tanggal pengembalian. Nah, di sini saya telah berhasil membuat 3 data yang berbeda. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian jika ingin melihat tabel relationship, ketik database tools.